Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali kita membahas tentang apa yang sebelumnya saya janjikan, yaitu membuat video tentang cara bagaimana menghilangkan kebiasaan untuk onani atau masturbasi. Dalam Islam itu sudah jelas sekali dilarang oleh Allah, ya, la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi zina itu ada perbuatan yang keji dan mungkar, kata Allah. Dan zina itu macam-macam, ada zina mata, zina telinga, zina mulut, ya, zina kemaluan, zina tangan. Nah, zina tangan ini bisa dikategorikan dengan onani atau menyentuh kulit yang bukan mahramnya. Jadi bagaimana caranya teman-teman? Yang pertama itu kuatkan niat. Niat berubah bukan karena manusia. Niat tulus karena Allah. Ya Allah, saya mau berubah. Mau berubah daripada perbuatan maksiat kepada ketaatan kepada Engkau. Ya Allah, beri kekuatan hamba ini. Karena kita tidak akan mampu kalau tidak ada pertolongan sama Allah. Sehingga itu terus kita lakukan doa usaha sehingga akhirnya kita dapat meninggalkan maksiat tersebut. Jadi iman kita harus lebih kuat daripada hawa nafsu kita. Jangan sampai hawa nafsu kita ditunggang oleh iblis dan kita mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis tersebut. Jadi yang pertama, niat yang kuat untuk meninggalkannya. Karena memang mungkin nikmatnya sesaat, tetapi penyesalannya berkepanjangan di kemudian hari. Ya, salah satunya mungkin ada dampak bagi kesehatan kita, yaitu contohnya skrotum atau testis, kemaluan laki-lakinya mengendor atau tidak nyaman atau tidak sehat, jadinya tidak optimal fungsi daripada buah zakarnya. Kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang baik. Karena maksiat itu bisa saja terjadi karena kita sedang sendiri. Jadi hindarilah tempat-tempat yang mana tempat tersebut bisa mengingatkan kita dengan maksiat tersebut sehingga kita ingin kembali melakukannya. Jangan. Jadi hindari tempat itu, jangan sendiri, tapi berkumpullah mungkin dengan keluarga, dengan anak, dengan teman, dengan orang teman satu kantor gitu, atau teman-teman di masjid, musola, lebih banyak berbaur dengan orang sehingga kita lupa dengan aktivitas maksiat itu, sehingga lebih tertuju kepada perbuatan yang bersifat kemasyarakatan atau sosial. Kemudian kita bacalah ayat-ayat Allah yang berbicara tentang siksa, tentang ancaman Allah bagi orang-orang yang melakukan maksiat, sehingga ayat tersebut tertanam di hati kita, di pikiran kita, sehingga kita dengan ketakwaan, dengan keimanan kita kepada Allah, kita tidak mau mengerjakannya. Jadi dulu pernah saya ketika selesai sholat berjamaah di masjid, ada orang yang bertanya tentang itu, karena begitu sulit katanya mengatasi hawa nafsu yang begitu kuat. Jadi kata saya, berbanyak membaca ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang ancaman bagi pelaku maksiat yang terus melakukan maksiatnya. Nah, jadi sampai kapan teman-teman kita melawan hawa nafsu itu? Sampai kita menjelang akhir hayat kita. Setelah kita meninggal, maka tidak ada lagi yang perlu kita sabarin. Jadi kata Muhammad SAW, sabar itu terbagi 3 Sabar atas ketaatan kita kepada Allah. Allah perintahkan kita sholat, kita berpuasa di bulan Ramadan, kita berpuasa, kita bayar zakat apabila sudah mencapai nisabnya. Misalkan sholat subuh sedang enak-enaknya tidur,
ya, sedang dingin-dinginnya hari, kita bangun untuk menghadap Allah, sholat, karena kita taat kepada Allah. Jika tanpa ada iman yang kuat, mungkin berat untuk melaksanakan sholat subuh itu. Nah itu, jadi yang pertama sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar terhadap musibah. Itu tidak ada yang mau musibah, tetapi Allah sewaktu-waktu bisa saja memberikan kita musibah seperti sakit, ya, atau apalah kekurangan harta, ya, itu ujian dari Allah. Kalau kita sabar, maka kita akan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar atas kemaksiatan. Kita sabar menghindari maksiat itu karena Allah. Maka bagi kita, kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya bagi orang-orang yang sabar itulah Allah akan memberikan ganjaran pahala yang tanpa batas. Nah, jadi itulah tadi teman-teman. Kemudian puasa. Puasa itu pasti menekan semua hal-hal yang dapat membatalkan puasa tersebut, contohnya bohong, ya, atau perbuatan apa saja. Nah, termasuk di situ onani, ya, atau masturbasi, mengeluarkan dengan sengaja sperma. Ini membatalkan puasa. Maka dengan puasa itu dapat menekan kebiasaan tersebut. Nah, sehingga apabila ini rutin kita lakukan, dalam Islam itu ada puasa Senin Kamis, nah, setiap minggu dilakukan misalkan, bagi yang mau nih, maka dia akan terbiasa dengan ketaatan dan otomatis dia akan jauh dengan kemaksiatan. Jadi kebiasaan hidup kita itulah yang membentuk karakter diri kita. Jadi segera jauhi itu karena itu sangat tidak baik dan mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang tidak nyaman atau menyinggung perasaan kalian, mohon dimaafkan. Saya di sini hanya ingin menyampaikan, mudah-mudahan Allah hijrahkan kita semua ke arah yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.